Ini adalah Gunung Beruk, Desa Karangpatian, Balong, Ponorogo. Tempat wisata ini berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat itu gunung yang sangat tinggi, jarang orang mendakinya karena sulitnya medan dan pemandangan di atas sangat indah. Gunung Beruk ini terasa sudah seperti Kecamatan Sawo dan Cemoro Sewu, Magetan. Terlihat trembesinya sangat hijau karena berada di ketinggian, sehingga walaupun kemarau panjang tetap hijau. Dan ini adalah pohon pinus yang tidak terhitung banyaknya. Selain itu, para petani menanami tempat ini dengan pohon jambu mente atau jambu monyet untuk penghasilan tambahan. Bijinya bisa dijual per kilo dengan harga yang cukup tinggi sehingga menyejahterakan masyarakat. Selain itu, untuk musim kemarau sudah dibangun tandon yang ada di pucuk gunung Akan tetapi kalau yang sini sama sini enggak. Yang dibangun tandon cuma yang ini Sehingga pada musim penghujan air dapat ditampung di tandon ini. Sehingga para petani bisa mudah mengairi sawah pada musim hujan dikarenakan adanya penampungan air Gunung Beruk. Jadi Gunung Beruk ini selain wisata keluarga juga wisata edukasi. Kita bisa melihat jambu monyet, melihat pohon pinus yang berbuah, bisa dipanen daunnya, bisa dipanen getahnya, bisa dipanen buahnya untuk cemilan. Karena ada kacang pinus, ada getah pinus untuk minyak wangi, ada daun pinus untuk bahan baku soda alami, soda minuman Jadi kalau saya lewat sini agak susah jalannya karena harus loncat-loncat. Kemudian situ nanti jalannya agak mudah. Tapi situ sungai besar. Makanya kalau saya mau ke sana, ke tempat Gunung Beruk yang indah tersebut, ada besi-besi, ada banyak cakruk. Itu harus lewat jalan yang sana. Jadi inilah wisata Gunung Beruk yang rame setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi kalau hari Ahad yang datang ke Gunung Beruk Karangpatian Balong ini bisa ratusan orang. Karena ada warungnya, ada tokonya, dan banyak rumah penduduk. Kalau sini ya jelas nggak ada rumah penduduk, ini fokusnya untuk pertanian. Karena udah hampir pucuk. Ya kita akan datang ke tempat yang indah tersebut. Itu ada banyak cakruk dan besi-besi itu. Ya saya maaf ini agak gemetaran ini HP-nya karena jalannya susah dan ini HP Samsung Galaxy A12 bukan iPhone yang ada stabilizernya. Tapi tujuan dari video ini adalah mengedukasi masyarakat, mengedukasi pemerintah potensi-potensi sumber daya alam di Indonesia sehingga Indonesia bisa mengurangi biaya impor dan mengurangi barang yang diimpor. Seperti Pertamina yang terus-menerus menambah kilang minyak. Sehingga Pertamina tidak lagi menjual minyak mentah dari tambang Indonesia, tetapi minyak mentahnya ditambang di Indonesia, kilang minyaknya dari Indonesia, dan prosesnya dari Indonesia. Sehingga harga BBM bisa stabil, bahkan turun. Luar biasa. Nah ini kita lihat pipa-pipa penyalur air. Kalau musim hujan kan penuh air. Airnya tersalur dari atas ke bawah lewat pipa. Kita cari dulu jalan yang mudah guys untuk sampai ke sini sampai ke sana maksudnya. Nah ini ada jalan bercabang. Kalau kita mau menuju tempat wisata yaitu
Nah ini kan sini, sana. Nanti kita menuju tempat wisata yang diberi nama wisata edukasi petik jambu mente. Jadi petani-petani memetik jambu mente untuk diambil bijinya dan dijual sebagai tambahan penghasilan. Ya hari ini warungnya nggak buka guys. Itu ada warung yang sangat bagus. Ada gentengnya terbuat dari bambu. Dan bambunya jelas tidak impor. Karena ya mengurangi ketergantungan pemerintah dari impor sumber daya alam. Jadi bagi yang mau olahraga climbing, mendaki gunung, bisa memilih Gunung Beruk ini ya. Selain banyak buahnya, pemandangannya juga terkenal indah. Dikelilingi gunung-gunung lain dan berada di pusatnya ya. Berada di tengah. Nah ini ada rumput. Artinya kalau setiap hari sini pasti banyak orang untuk merumput. Nah lihat ini jambu mente. Ini pintu warung dari bambu. Nah ini bangkunya. Nah kita bisa duduk istirahat di sini. Nah sini. Hari ini nggak buka guys, tapi nggak apa-apa lah. Atau di sana bisa manjat pakai tangga, itu namanya rumah pohon. Itu juga ada cakro untuk duduk. Nah ini duduknya di sini. Hati-hati, sini jurang. Kita turun dulu ya. Nah ini lihat. Lah sana terasiring. Sana itu termasuk Karangpapian juga. Jadi ini Karangpapian, situ Karangpapian, situ Karangpapian. Lah situ juga Karangpapian. Kalau yang sana ada rumahnya itu kayaknya sudah termasuk Ngendut Balong. Karena kalau saya sudah di sini itu kelihatannya lurus ke selatan, tapi sebenarnya ya agak ke barat lah. Karena sini jalannya nggak lurus. Ini ada buah kaktus yang bisa dimakan. Kenapa dipilih kaktus? Karena musim kemarau tetap hidup. Ya kita ke sini guys. Kita turun ya guys. Nah ini dari seng, duduknya di sini ya. Oh enggak, ini untuk enggak tahu dulu untuk apa. Itu kayu-kayunya kayaknya untuk duduk.
Ya, kita lanjut turun lagi. Ini tempat kita naik tadi ya. Jadi sudah dibangun bagus supaya petani yang setiap hari ngarit di sini, supaya wisatawan bisa mudah untuk turun. Kita menuju Cagruk yang bagus itu ya, ada bunga-bunga orange. Alhamdulillah kita berhasil turun dengan selamat. Jalannya cukup bagus. Sini ada jambu mente merah, ada jambu mente kuning. Tapi ingat, ini milik petani. Yang nanam juga petani. Alhamdulillah petani bisa panen biji jambu mente di musim kemarau. Lihat, itu ada jambu mente yang jatuh sendiri. Jadi petani nggak usah manjat. Alhamdulillah. Ini ada jambu mente, pentil juga ada. Oke, lanjut. Di sini batunya besar-besar, guys. Karena untuk tempat duduk. Nah, ini. Nah, kita bisa duduk dulu di sini. Tapi ingat supaya nggak kram, kakinya lurus. Istirahat dulu. Nah, ternyata di situ ada pohon jati yang dikasih rumah tawon. Jadi peternak tawon di situ ya ternak tawonnya. Di sini kan alami, guys. Jambu mente yang cukup besar. Ini pohonnya. Di sini enaknya nanam jambu mente itu bisa dipanen di musim kemarau maupun musim penghujan. Yang tidak bisa dipanen itu kalau kita hidup di Eropa, di negara 4 musim, pasti rontok, pasti nggak berbuah di musim salju. Kalau kita alhamdulillah bersyukur hidup di negara tropis, jambu mentenya dipanen di musim kemarau maupun penghujan. Wah, ada yang buat saya rindu dengan tempat ini, guys. Ini ada pohon salak yang cukup besar, tapi kayaknya nggak ada buahnya. Kita lihat dulu ya. Ini apa? Saya kira salak. Kok nggak ada durinya? Apa kelapa ini ya? Apa ini, guys? Ijuk. Otomatis ini aren. Menurut pendapat saya. Ada yang bisa bantu? Mohon di komen ya. Ini apa? Batu-batu yang disusun, dan ini bukan peninggalan manusia purba, ini peninggalan manusia sekarang. Nah, ini batu yang sangat besar termakan air. Jadi ini dulu air terjun, di sini sungai. Oke, kita lanjut. Wah, di sini ada batu yang besar juga terkikis air. Ini adalah pohon trembesi yang sangat hijau, sangat subur walaupun di musim kemarau. Ini juga pohon beringin. Pohon beringin sebagai penyimpan air akarnya sehingga tidak boleh ditebang. Sangat dikeramatkan karena jasanya besar bagi masyarakat, yaitu menyimpan cadangan air.
Ini ada tanaman obat namanya handelem. Tanaman Sunda ya. Bahasa Sunda maksudnya. Lah lihat, ini batu yang sebelumnya utuh menjadi kotak-kotak seperti diukir. Nah ini bentuknya kotak-kotak kayak batu bata. Ini kotak-kotak. Nah ini dicekram akar. Kemudian apa merah-merah ini? Kayaknya buah dari beringin tersebut ya. Kalau enggak ini buah ipek atau iprik. Ini akarnya sampai sini membelit batu. Jadi batunya karena dilewati air berbentuk seperti bata. Sini kotak, 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 kotak. Ada akarnya yang sangat kuat. Nah sini. Ini kayak unda-undaan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya nggak berani naik ke situ. Lain kali aja. Kalau musimnya musim hujan, bulannya bulan Januari, Februari, demi Allah, demi Allah, demi Allah, pasti tempat ini penuh air dan jadi wisata air terjun Punden Berundak Karangpatian. Cuma ini nggak ada air, makanya saya berani turun. Biasanya nggak berani, takut hanyut. Apa sini aman ya untuk dilewati? Oh, ini batu. Kita lihat yang bagian batu ini ya. Pipa penyalur dari atas ke bawah yang dibangun pemerintah dengan sangat baik. Ini ada kawat, ada kayu untuk penopang. Berobos saja. Kita berobos saja. Aduh. Ya, kita kalau berobos ternyata tembusnya cakruk. Kalau hujannya deras saya nggak berani. Nah ini ternyata ada jalan. Jadi tempat wisata Gunung Beruk ini sangat edukatif ya. Sampai ada rintangannya. Bunga yang sangat indah. Ini pohon pinus yang dikelilingi bunga-bunga oren. Jangan dipetik ya guys. Ini untuk hiasan tempat ini. Yang nanam juga petani. Nah ini. Viralkan guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini bunganya hampir mekar. Nah ini cakruk yang masih sangat baik. Ini kalau nggak salah udah 10 tahun ya. Kalau nggak 12 tahun. Prasasti cinta. Di samping prasasti cinta ada pohon. Dan ini tempatnya sangat sejuk ya. Kita tahu ini musim kemarau bulan Oktober. Tapi luar biasanya sejuk banget. Kita nggak usah bawa minuman, nggak usah bawa makanan. Kita ke tempat ini aja udah segernya luar biasa. Anginnya bertiup sepoi-sepoi. Banyak pohon pinusnya. Sehingga sejuk banget. Ternyata ada tokek di sini ya. Nah ini tokek raksasa. Tokek besar udah bertelur. Ya nggak usah diganggu. Jadi air terjun tadi tembusnya sini ya. Oh enggak. Sana sini ya, bagian sini ternyata. Kalau bagian sini tembusnya sana. Saya mau cari yang rumah tadi. Rumahnya cukup besar, ada gentengnya juga. Oh iya, karena udah panjang durasinya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.